bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik bagi Ajaib kami perbuatanmu Tuhan. Haleluya, Kurana masih. haleluya Yesus. Sembah, Berserah, ku berserah ajaib perbuatanmu. Haleluya. Kami bersyukur, Engkau baik kami bersyukur. Engkau baik Terima kasih Yesus. Kau kekuatan. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah,
bersyukur Engkau buat kebaikan-Mu. Engkau Haleluya, Ku haleluya. percaya, Kau baik, Kau baik. Engkau baik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Aku percaya Godirarala pasti, kinararala maralamu, kiriarala pasti. Godirara, haleluya, haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersuka cita kita bisa bertemu kembali di dalam pertemuan ibadah kita pagi hari ini dalam kasih kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita berdoa bersatu hati, mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu bersyukur pagi hari ini dalam kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi hidup kami. Kami ada hari ini karena anugerah Tuhan. Sementara kami menerima kebenaran firman Tuhan, pimpin sertai kami, berikan pencerahan. Biarlah firman-Mu menjadi benih yang ditabur, dan kami menerima dengan sukacita, hati yang lembut, hingga firman-Mu boleh bertumbuh, dan kami boleh menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan pencerahan hingga kami boleh memahami. Allah Roh Kudus pimpin sertai kami, kekuatan yang datangnya daripada Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menaikkan syukur buat kebenaran firman Tuhan, dan kami siap terima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan membaca bersama di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dan ayat 6.
Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Diberkati kita semua bila firman Tuhan ini yang kita terima adalah kebenaran. Simpan dalam hati, renungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan pasti diberkati. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, dan inilah berita. Saya percaya berita pagi hari ini adalah berita sukacita, berita yang datangnya dari surga. Dan setiap berita yang datangnya dari surga maka diberitakan oleh orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Karena berita itu adalah berita yang telah kami dengar dari Dia. Maka Rasul Yohanes murid Yesus, menerima berita pesan yang kita terima pagi hari ini adalah anugerah Tuhan. Karena berita ini diterima oleh Yohanes, di mana Yohanes, saya percaya kehidupan pribadinya adalah pribadi yang mengalami persekutuan yang intim bersama dengan Allah. Karena pribadi yang mengasihi Allah dan dalam kehidupan yang mengalami persekutuan dengan Allah, maka berita-berita yang datangnya dari surga, berita yang diterima dari Allah, maka berita itu disampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima di dalam kebenaran Alkitab yang kita miliki dan memberikan pencerahan di dalam hidup kita. Maka Yohanes yang menerima berita dari surga disampaikan kepada kita pagi hari ini, dan berita daripada kebenaran firman Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan kalau setiap pribadi kita mengenal pribadi Allah adalah terang, saya percaya di dalam kehidupan orang-orang yang mengalami persekutuan yang intim dengan Allah, maka kehidupannya akan menyatakan kebenaran firman Allah. Kehidupannya akan memberikan kesaksian tentang terang Allah. Karena kehidupan kita tidak lagi ada di dalam kegelapan. Karena kehidupan orang percaya, kehidupan orang benar, jika kita katakan, ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak terang, sebagai hamba-hamba Allah, di mana kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Rasul Yohanes menerima berita dari surga karena pribadinya mengalami persekutuan dengan Allah. Maka pagi hari ini berita sukacita, kabar baik kita terima. Allah adalah terang, dan hidup kita adalah hidup terang Allah yang nyata dalam hidup kita, menyatakan terang Kristus kepada dunia. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Karena pagi hari ini saya percaya setiap orang benar yang mengalami terang Allah, dia akan jujur dalam hati nuraninya. Dia akan tulus di dalam hati nuraninya, mengalami kejujuran dan ketulusan untuk mengasihi Allah, mengalami kejujuran dan ketulusan untuk melakukan kebenaran firman Allah dalam hati nurani yang murni. Karena Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan orang benar,
orang percaya yang mengalami persekutuan yang intim dengan Allah, maka di dalam kehidupannya tidak ada lagi bersembunyi di dalam kegelapan, tidak lagi bersembunyi di dalam dusta, kebohongan, karena yang terjadi adalah kejujuran di hadapan Allah. Dan orang yang mengalami persekutuan yang intim dengan Allah, di dalam kehidupannya tidak kompromi dengan kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini dengan segala keinginannya. Tidak berkompromi. Kejahatan-kejahatan yang dibenci oleh Allah. Dan orang yang mengalami persekutuan dengan Allah, dia tidak tinggal di dalam kebodohan dan kelemahan manusia. Seringkali jika kita mengalami kelemahan atau kelalaian yang terjadi, banyak setiap kita anak-anak Tuhan selalu berkata atau bersembunyi di balik alasan-alasan permakluman bahwa kita ini masih manusia. Tapi saya percaya sekalipun kita ada kelemahan-kelemahan, tetapi kita tidak tinggal di dalam setiap kebodohan yang ada di dalam hidup kita. Karena Allah adalah terang. Allah penuh hikmat, kekuatan yang dari surga. Karena Rasul Yohanes menerima berita yang datangnya dari surga, maka berita itu memberikan pencerahan. Kebenarannya memperbarui hidup kita, memperbarui hati kita, memberikan hikmat pengetahuan. Kita tidak lagi tinggal di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak lagi tinggal dalam kebodohan-kebodohan kita. Dan saya percaya orang-orang yang diperbaharui di dalam kasih karunia-Nya, yang mengalami persekutuan dengan Allah, adalah orang-orang yang diurapi, diberkati, dan semua yang dilakukan dengan hikmat Allah yang datangnya dari surga. Semua pekerjaannya dibuat berhasil. Dibuat berhasil dalam kehidupannya. Karena kehidupan bersama dengan Allah, dengan hati nurani yang benar untuk melakukan kebenaran firman Allah, maka janji-janjinya pasti digenapi di dalam hidup kita. Pasti digenapi. Tapi kalau kita hidup tidak mengalami persekutuan yang benar dengan Allah, maka kita tidak bisa menyadari bahwa hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal. Bahkan kita akan keluar dari setiap rancangan Allah yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup kita. Tetapi anak-anak Allah, anak-anak terang, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah, yang menjaga hati nuraninya tetap murni di hadapan Tuhan, dia akan menyadari bahwa hidup kita yang kita peroleh ini adalah anugerah. Hidup yang dibenarkan karena mengalami persekutuan dengan Allah, diperkenan, dilayakkan, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita menyadari bahwa hidup kita sudah dipisahkan dari gelap, dipindahkan kepada terang Tuhan yang ajaib untuk menjadi umat kepunyaannya, untuk menjadi miliknya. Kita harus menyadari, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pemisahan sudah terjadi. Kita tidak lagi bisa berkompromi dengan kejahatan-kejahatan dan keinginan-keinginan dengan keinginan-keinginan dunia ini. Apa yang dibenci Allah, maka kita sebagai anak-anak terang, kita harus hidup tunduk dan taat kepada kebenaran firman Allah. Karena pemisahan sudah terjadi. Kita sudah menjadi umat kepunyaannya. Allah membedakan orang benar dengan orang fasik. Dibedakan.
Di dalam Roma 12, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa. Maka kehidupan anak-anak terang, karena Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kita tidak bisa berkompromi jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita tidak melakukan kebenaran. Mari kita sama-sama membaca di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap? Orang percaya dengan orang tidak percaya. Kebenaran dengan kedurhakaan. Di dalam Kristus sudah terjadi pemisahan. Kita anak-anak terang. Tidak lagi bisa berkompromi. Bahkan bersembunyi di dalam kegelapan. Kejahatan-kejahatan, keinginan-keinginan dunia ini. Sudah dipisahkan. Baik kehidupan kita di dalam membangun hubungan pertemanan, persahabatan. Membangun perekonomian kita, usaha kita. Perhatikan baik-baik. Kita harus mengalami persekutuan yang sungguh intim dengan Allah. Karena di dalam kehidupan doa-doa kita, di dalam kehidupan pujian penyembahan kita, dalam kehidupan perenungan kita akan kebenaran firman Allah, saya percaya Allah Roh Kudus akan memimpin, menuntun di dalam terang Allah. Allah akan memimpin kita, menuntun kita untuk menghindarkan kita dari setiap kecelakaan, kerugian, penipuan, kejahatan, atau dalam bentuk apapun yang akan mencelakai anak-anak Tuhan. Allah yang akan memimpin kita, membawa kita di dalam jalan-jalan terang Allah, di dalam kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah sudah nyata. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Apapun yang kita lakukan perjalanan hidup kita di muka bumi ini, mau berbisniskah, mau membangun hubungan apa saja, kita sudah memiliki garis yang sangat jelas di dalam perkenanan Allah, di mana hidup dalam hormat dan takut akan Allah, kehidupan yang Allah kehendaki untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Bahkan di dalam surat Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya, 1 Timotius 1 ayat 18, tugas ini ku berikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Bagaimana Paulus mempunyai tanggung jawab akan kehidupan anak rohaninya, Timotius yang masih muda, membawa tanggung jawab yang sungguh luar biasa di dalam membawa jemaat umat Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah, hidup dalam ketetapan-ketetapan Allah, hidup untuk mengasihi Tuhan. Maka kehidupan Timotius di dalam mengemban tanggung jawab yang sangat berat di tengah-tengah tantangan penganiayaan akan kekristenan pada zaman itu. Ini merupakan tantangan yang sangat berat. Hanya kasih karunia Allah, orang-orang yang mengalami persekutuan yang intim bersama dengan Allah,
orang-orang yang memegang ketetapan kebenaran firman Allah. Dia menerima kasih karunia yang diberikan kepada Timotius sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirinya, supaya dikuatkan dalam nubuatan yang dinyatakan kepada Timotius, di mana Timotius memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang mengalami persekutuan yang intim dengan Allah dalam kehidupan doa, kehidupan pujian penyembahan, kehidupan perenungan, pembacaan akan kebenaran firman Allah, Alkitab. Kita tidak bisa punya alasan atau berbagai alasan yang kita pakai sehingga kita tidak memiliki kesempatan waktu untuk kita tidak membaca Alkitab. Karena tantangan kita hari ini adalah tantangan yang akan menyeret kita keluar dari rencana Allah. Akan terjadi kompromi. Kenapa kita bisa berkompromi dengan keinginan-keinginan dunia? Karena kita tidak memahami dengan benar, hidup tidak dalam pimpinan Roh Kudus. Timotius memberikan pembelajaran yang sungguh luar biasa pagi hari ini kepada kita, di mana dalam perjuangan iman dan hati nurani yang sungguh luar biasa, hati nurani yang murni. Karena saya menyadari dan saya memahami Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sumber segala terang. Karena Allah adalah terang dan di dalamnya tidak ada lagi kegelapan, maka kejujuran, kemurnian pasti terjadi kepada anak-anak terang, kepada orang benar, orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan Timotius berjuang dalam perjuangan iman. Bagaimana dia bisa bertahan, bagaimana dia bisa mengerjakan tanggung jawab di dalam pelayanannya sebagai anak rohani daripada Paulus. Karena Timotius menjaga hati nuraninya yang murni. Karena Allah menyelidiki hati. Dan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah, saya percaya Allah meneguhkan, Allah menguatkan. Roh Kudus memimpin, menyertai di dalam kebenaran firman Allah, dan kita menerima pencerahan. Roh Kudus dalam kasih karunia-Nya memimpin, memberikan kekuatan untuk kita dapat melakukan kebenaran firman Allah. Allah adalah terang, maka terang Kristus nyata dalam hidup kita. Dengan hati kita miliki hormat dan takut akan Tuhan, maka hati yang melakukan firman Tuhan, hati yang jujur, hati yang murni. Jika kita melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita, dalam hubungan pertemanan, persahabatan, dalam komunitas lingkungan, maka hati kita adalah hati yang murni, hati yang jujur. Tidak terlalu banyak manipulasi-manipulasi. Karena hati kita adalah hati dalam kebenaran. Jika kita tidak memahami kebenaran firman Allah dengan benar, jika kita tidak mengalami persekutuan dengan Allah dengan benar, Allah adalah terang, tidak ada kegelapan. Jika kita tidak mengalami persekutuan dengan benar, apa yang terjadi? Ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa dalam pelayanan Timotius akan ada jemaat atau orang-orang yang akan kandas imannya. Orang-orang yang tidak lagi memiliki hati nurani yang murni, mereka menolak dan akan terjadi kemurtatan. Paulus mengingatkan kepada Timotius, akan ada orang-orang yang murtad. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keadaan hari-hari ini, apapun yang sedang kita hadapi,
di dalam dunia ini, dengan segala keinginannya, kegelapan yang sedang menguasai dunia ini. Baiklah kita sungguh-sungguh menyadari dan selalu merindukan Allah. Kita ada di dalam hadirat-Nya. Kita selalu rindu untuk mengalami kasih setia Tuhan. Kita selalu rindu untuk mendekat di dalam kekuatan kuasa firman-Nya. Kita membaca Alkitab. Di dalam kehidupan doa kita, dalam pujian, pengagungan, penyembahan, kita menyanyikan Dia saja yang layak. Tuhan adalah terang. Dan saya percaya terang surga, terang Kristus akan memenuhi hidup kita, memimpin, menyertai, memberikan pencerahan, kemampuan, pengurapan. Roh Kudus memenuhi hidup kita dari hari ke hari, waktu demi waktu, terus disempurnakan. Dan kita tidak lagi tinggal dalam kebodohan manusia. Kita tidak lagi tinggal dalam kelemahan manusia yang seringkali menggunakan hukum permakluman, alasan-alasan. Orang-orang yang mengasihi Allah mengalami persekutuan yang baik dengan Allah, persekutuan yang intim dengan Allah. Apapun alasannya, dia tetap setia, dia taat, dia akan tekun. Orang lain gak mau baca Alkitab, dia tetap setia baca Alkitab. Apapun alasan yang membuat dia tidak berkesempatan, tidak punya waktu, alasan itu tidak digunakan untuk bersembunyi di dalam kelemahan manusia. Dia tetap baca Alkitab. Orang lain gak punya waktu untuk berdoa. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang benar, orang percaya, Allah adalah terang, memiliki hati nurani yang murni, dia jujur di hadapan Allah, dia memiliki kehidupan doa. Kehidupan doa. Orang lain gak bisa menyembah Tuhan. Orang lain tidak bisa menaikkan syukur. Karena keadaan dunia, tantangan dunia yang menghimpit, menjerat hidupnya. Orang-orang yang mengasihi Allah, dia akan terus membangun hubungan dengan Allah, memuji, menyembah Tuhan, menaikkan syukur di hadapan Allah. Di tengah keadaan dunia, banyak orang berputus asa dengan persoalan-persoalan hidup mereka. Orang-orang yang mengasihi Allah, anak-anak terang, hatinya berlimpah ucapan syukur dan mempercayakan hidupnya datang kepada Allah dengan berserah. Ku berserah, ku berserah. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus adalah terang. Tidak ada kegelapan. Jalan hidup orang benar, jalan hidup anak-anak Tuhan ada di dalam terang. Ada di dalam janji-janji Tuhan. Ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kekuatan, kesehatan, kesembuhan datangnya dari Allah. Maka kehidupan orang percaya yang membangun hidupnya bersekutu intim dengan Allah, dia mengalami kasih kemurahan Tuhan, mengalami kasih karunia Allah yang sungguh heran dan luar biasa. Karena hidup kita dipanggil untuk menyatakan terang Allah, untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, membawa berita dari surga, kabar baik, Injil Kerajaan Allah. Dan hidup kita menyatakan terang Kristus. Dunia mengenal Kristus dari anak-anaknya yang menyaksikan terang Kristus di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan gerejanya, di dalam persekutuan orang-orang percaya, sehingga dunia dapat menyaksikan betapa indahnya di dalam Tuhan. Jika kehidupan kita tidak dapat mencerminkan terang Allah di dunia ini, gereja banyak kekacauan tidak mencerminkan, menggambarkan terang Kristus di tengah dunia yang sedang mengalami kegelapan ini, di bawah kuasa jahat di dalam kegelapan.
Karena gereja tidak hidup untuk mengalami kedaulatan Allah. Karena setiap kita tidak mau hidup di dalam iman percaya kita dengan hati nurani yang murni untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Jika kita tidak hidup dalam kebenaran firman Allah sudah jelas. Kita berkata mengasihi Allah, kita berkata kebenaran, tapi kita tidak melakukan kebenaran. Firman Tuhan jelas mengatakan, dusta sedang terjadi. Kita orang-orang yang berdusta, hidup dalam kebohongan-kebohongan. Maka dunia tidak dapat melihat terang Allah nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya jika kita sudah mengalami persekutuan dengan Allah, kita menyadari hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita menyadari bahwa kita mengalami kasih anugerah Allah. Kita terima berita dari surga. Dan kita adalah pembawa kabar baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan menyaksikan perbuatan Allah yang sungguh ajaib. Kita membawa kabar baik yang datangnya dari surga adalah kebenaran. Allah adalah terang, di dalam terang tidak ada kegelapan. Maka persekutuan kita bersama dengan Allah yang Maha Kudus akan menjaga, menaungi, melindungi kita dari kuasa jahat. Karena beberapa orang yang menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Dan bagaimana kehidupan orang yang kandas imannya? Ayat 20 dari 1 Timotius 1 ayat 20. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Dua orang diserahkan kepada iblis karena menolak hati nurani yang murni. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini biarlah terang kasih Allah menyinari, menerangi hidup kita. Karena orang-orang yang mengalami persekutuan dengan Allah, dia akan bertekun dalam keselamatannya. Kita terima anugerah Tuhan, keselamatan yang datangnya dari surga, dari Allah yang mengasihi kita. Di dalam Yesus Kristus iman percaya kita, oleh kuasa darahnya yang membenarkan hidup kita, menebus dosa kita. Kita sekarang menjadi anak-anaknya. Dan orang-orang yang mengalami persekutuan yang intim dengan Allah akan menyadari dan menyadarkan kita bahwa kita akan bertahan dalam iman kita, dalam kasih karunia-Nya. Oleh kebenaran firman Allah, kita terus belajar, merenungkan, kita hidup di dalamnya. Untuk kita bertekun menjaga keselamatan yang kita terima, iman yang kita miliki sampai hari ini, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan terus kita bertekun dalam mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena kita sebagai mempelai-mempelai Kristus sedang dipersiapkan untuk kita bertekun dalam kekudusan, menyambut kedatangan Tuhan sebagai mempelai-mempelainya tanpa cacat dan kerut. Dan hari ini yang kita hidupi, maka kita memiliki komitmen yang sangat luar biasa. Komitmen yang jelas bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan. Pemisahan sedang terjadi. Kita anak-anak terang. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Allah yang adalah terang Allah. Menyinari, memimpin, memurnikan hati kita. Dengan hati nurani yang murni, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, pengiring-pengiring Kristus. Maka sampai pada akhirnya tiba, maka Bapa akan menyambut kita sebagai hamba-hamba yang setia, sebagai anak-anak terang dengan hati nurani yang jujur, yang murni di hadapan Allah.
kita mengalami kemuliaan yang besar. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini, sadari pemisahan sudah terjadi dan sedang terjadi sampai hari ini antara gelap dan terang, antara kebenaran dan kedurhakaan. Maka kita harus dalam berpartner, dalam membangun pertemanan persahabatan, hendaklah sepadan, seimbang sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Jangan sembarangan, karena dunia sedang mengalami kemerosotan, sedang meredup, sedang mengalami kegelapan, karena dunia di bawah kuasa jahat. Maka kita sebagai umat kepunyaannya, hamba-hamba Allah, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mari kita tetap jaga iman kita, mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah milik kita dan hidup kita hanya untuk Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Diberkati kita semua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa menaikkan syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu bersyukur meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Karena firman-Mu dalam pimpinan Allah Roh Kudus memberikan pencerahan, memurnikan hati kami untuk kami tetap mengasihi Tuhan, memurnikan hati kami untuk kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati umat-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, masa depan anak-anak, pendidikan mereka, tumbuh kembang mereka, kesehatan, kekuatan dari surga, hikmat, pengetahuan, takut akan Allah, anak-anak yang mencintai, mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dalam perekonomian, setiap kebutuhan kami, hamba-Mu percaya Engkau sanggup menyediakan. Allah memberkati, membukakan pintu surga dalam penyediaan setiap kebutuhan, rezeki yang cukup atas kehidupan umat-Mu. Jemaat-Mu Tuhan berkati. Kekuatan kesehatan, kesembuhan, Tuhan berkati. Dengan berkat damai sejahtera sukacita Allah yang dari surga, hingga kami dapat melangkah, kami mengalami kekuatan yang baru datangnya dari Tuhan, bahwa hidup kami hanya untuk Tuhan, dan setiap pekerjaan usaha, setiap karya-karya yang kami buat hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam pelayanan apapun yang kami lakukan, kami dedikasikan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hamba-Mu berdoa juga untuk bangsa dan negeri yang kami kasih. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, jaga naungi negeri ini. Keamanan, kesejahteraan yang datangnya dari Tuhan, damai sejahtera sukacita Allah melimpah atas negeri kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dalam anugerah-Mu. Tuhan berkati hikmat, pengetahuan, kesehatan, kekuatan dari surga, keluarga, anak cucu Tuhan berkati. Bahkan Wakil Presiden Tuhan berkati, Bapak Ma'ruf Amin bersama keluarga Tuhan berkati, hikmat, pengetahuan dari surga, kekuatan, kesehatan Tuhan berkati. Para menteri, jajaran yang ada, pejabat dari pusat daerah, Tuhan berkati bersama keluarga mereka, Tuhan berkati, jaga, lindungi, naungi, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari surga dalam tanggung jawab mereka, dapat menyelesaikan tanggung jawab dengan baik, membangun negeri ini, hingga negeri ini boleh mengalami pemulihan demi pemulihan, dan Tuhan menjaga, menaungi negeri ini, dan seluruh penduduknya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Garda terdepan dalam penanganan COVID-19 Tuhan berkati, tim medis, dokter, perawat, rumah sakit yang ada Tuhan berkati, bahkan vaksin yang sudah diterima bahkan sementara diselenggarakan Tuhan berkati. Dan hamba percaya Engkau pulihkan, jagai negeri ini, seluruh penduduknya boleh mengalami kekuatan kesehatan yang datangnya dari surga.
Terima kasih Bapa, TNI Polri, Tuhan berkati. Kami menaikkan syukur setiap kendaraan, transportasi yang ada, Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi, sertai. Tidak ada kecelakaan, musibah apapun yang merugikan, kecelakaan dalam bentuk apapun. Tuhan jaga, lindungi, keselamatan yang dari surga melimpah atas kehidupan negeri kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berkati gerejamu, hamba-hambamu, para pelayan. Berkati setiap pertemuan ibadah, nyatakan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Engkau berkati jemaat-Mu, seluruh penduduk negeri ini, orang-orang kudus-Mu, bahkan pemberita-pemberita kabar baik Injil Kerajaan Allah. Tuhan jaga, lindungi, sertai, urapi, berikan kekuatan, kesehatan dalam setiap pergumulan gereja-Mu. Kami percaya Engkau memiliki rencana dalam kemuliaan-Mu yang sungguh besar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan sebentar kami selesaikan pertemuan ibadah pagi hari ini dalam kasih karunia-Mu. Kami membawa syukur di hadapan-Mu bersama dengan jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersama hamba-hamba Tuhan, melalui ucapan bibir, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kiranya apa yang kami bawa di hadapan-Mu sebagai korban syukur menjadi dupa yang harum, berkenan menyenangkan hati Tuhan, dan Kau berkenan mengasihi kami, memberkati sampai generasi anak cucu diberkati Tuhan. Anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami selesaikan pertemuan pagi hari ini dan pertemuan ibadah. Di dalam anugerah Tuhan, curahkan berkat-Mu dari tempat yang maha tinggi, berkat yang terbaik. Berkat anugerah, perlindungan dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kuat, pimpinan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput-Mu di awan-awan sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut. Kiranya berkat yang besar ini Engkau terima dengan sukacita, hati berlimpah ucapan syukur. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus, terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah